Perda Pusat, karena sebagai informasi nanti dijelaskan oleh Ketua DPW, kita pun sudah dikunjungi oleh Ketum DPP beberapa waktu yang lalu. Waktu DPW untuk melengkapi DPD tinggal 1 bulan lagi kurang lebih. Maka mohon dibantu para caretaker DPD yang insya Allah nanti dijelaskan oleh Ketum DPW. Kepada Ustaz Mumtazul Ibad kami persilakan. Kita lanjut apa sholat asar dulu? Kalau kami sudah jamak. Bagi yang tuan rumah. Karena ada yang beberapa yang tidak aktivitas yang lain mungkin banyak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikhlas sekalian, para ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahim di hadapan para akhir sekalian, para ikhlas sekalian. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli dan nafa. Dan kita di sini disambut dengan hujan dari berangkat sampai sini. Semoga ini bertanda baik. Tanda baik bahwa hari ini lonjakan sejarah ke depan akan ada generasi Quran dari Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang, yaitu dimulai dari teman-teman yang hadir di sini, insyaallah. Dan kami dari DPW DKPRI Banten ya mengucapkan ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung di DKPRI ini. Mungkin yang sudah interaksi lama siapa? Selain Abu Lia, Ayah Zid, dan siapa lagi yang sudah bergabung di DKPRI ini sebelumnya? Belum ya? Insya Allah pada sore hari ini kita akan coba berkisah tentang DKPRI ini dan peran para asasi sekalian sudah dijelaskan. Para ikhwan sekalian, jadi berawal dari Desember 2021 2020 sampai di Maret 2021, di mana kita sudah diberikan amanah oleh DPP menjadi pengurus DKPRI Banten, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Berdiri tahun 1986, lebih muda 2 tahun dibandingkan Dewan Masjid Indonesia. DKPRI yang menjadi pencetus gerakan Iqra yang ada di Indonesia. Kita baca ya, 1 sampai 6 itu bagian dari lembaga LPPTKA yang menghidupkan dan mensiarkan Iqra pada masa Orde Baru saat itu. Jadi Iqra adalah produk nyata DKPRI. Dan para asasi sekalian, sejauh ini sudah terdata 20.000 unit TPA TPQ secara nasional di DKPRI. Jadi kalau misalkan 1 unit saja dapat ribuan 10 juta oleh pemerintah, atau kalau 20.000 200 miliar pemerintah memberikan bantuan untuk DKPRI untuk unit TPA TPQ yang memang terdaftar di Kementerian Agama. Itu sumbangsi DKPRI dari gerakan Iqra, gerakan baca tulis Al-Quran untuk memberantas mutahharif Al-Quran. Tetapi para asasi sekalian, Iqra ini adalah produk dari LPPTKA. Sedangkan di DKPRI ini ada 7 ya? 6 kan juga lembaga di DKPRI. Selain LPPTKA ada LPPDSD, Lembaga Pengembangan Dakwah Sumber Daya Manusia. Ada LPPKM, Lembaga Penguatan Kesehatan Masyarakat.
layanan dan penguatan kesehatan masyarakat. Ada LPPKOP, Lembaga Pengembangan Pembinaan Ekonomi dan Koperasi. Ada LBHA, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi. Ada juga Brigade Masjid, gitu ya. Jadi ada 6 lembaga yang ada di BKPRMI. Ada juga LPP Keluarga Sakinah, LPPKS, Lembaga Pembinaan Keluarga Sakinah. Ya kan, 7 ya? Ada 7 lembaga yang ada di BKPRMI. IKRO itu baru 1 lembaga, itu mereka. Di mana kegiatan kaderisasi pemuda masjid di zaman Orde Baru belum berjalan. Karena kekhawatiran dari rezim yang kita sama-sama mengetahui. Dahulu bagaimana sulitnya mengembangkan Al-Quran, bagaimana sulitnya untuk menggunakan jilbab, betul ya? Itu orang tua anak termasuk korban tuh, ibu ya. Disuruh milih antara bekerja atau lepas jilbab. Zaman-zaman ya 70-60-an begitu ya. Dan sampai pada era reformasi, di mana era reformasi awalnya BKPMI, Badan Komunikasi Pemuda Masjid, bersinergi dengan forum-forum remaja masjid yang ada, Sunda Kelapa, Rizka, Yis Al-Azhar, Joko Karyan, dan beberapa forum remaja masjid lainnya. Maka bergabunglah para forum-forum remaja masjid, ya, termasuk gerakan dari Pak Idrus Marham, Bang Idrus, begitu ya. Maka dari BKPMI di tahun 1993, kalau tidak salah itu, menjadi BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda tambah R, Remaja Masjid Indonesia. Itu asal muasalnya. Dan ini termasuk ormas yang sudah sangat tua, sangat sepuh lah, ibarat kata. Nah, Kementerian Agama pasti sangat mengenal BKPRMI. Bahkan Kak Kanwil Kumnas sekarang itu ada orang BKPRMI. Ketua MUI Banten, Dr. Prof. Romli, Prof. Romli, Ketua MUI Banten adalah senior BKPRMI. Ya. Dan beberapa kepala daerah. Di Tangsel itu Bang Ben, mantan pengurus BKPRMI. Pak Arif, BKPRMI juga. Pak Arif Wali Kota Tangerang. Dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah senior kita Bang TB Hairul Jama, adalah mantan ketua umum BKPRMI Banten. Yang sampai terakhir amanah beliau berdasarkan mekanisme organisasi akhirnya terpilih saya menggantikan beliau di BKPRMI Banten. Ala kulli hal berjalannya waktu sampai saat ini kita diberikan kesempatan untuk membumikan Al-Quran lewat jalur BKPRMI. Maka para asatidz sekalian, pasti ini adalah orang terpilih, ya, berdasarkan penjaringan, berdasarkan rekomendasi dari berbagai tokoh begitu ya. Nah, Evan sekalian yang diberikan amanah untuk menjadi karateker BKPRMI Kabupaten dan Kota, ya, atau tingkat BPD. Di mana peran karateker, Pandeglang, Serang, ya, Kota, perannya adalah mempersiapkan peralihan kepengurusan. Mempersiapkan peralihan kepengurusan organisasi. Kalau belum ada, maka ya tinggal musda saja dan LMD. Tapi kalau sudah ada atau masih aktif strukturnya, maka dilihat, kita akan tinjau apakah struktur di sana masih aktif atau tidak. Contoh Lebak. Jadi Lebak itu SK-nya berakhir 2022. Kita berikan surat undangan koordinasi. Seminggu nggak respon, kita beri surat peringatan 1, SP1. Seminggu lagi nggak respon, SP2. Nggak respon, baru kita karatekerkan. Itu buat pengurus yang nggak aktif. Nah, di Banten yang baru pergantian kepengurusan adalah DPD Cilegon. Cilegon baru pergantian kepengurusan. Yang masih aktif Kota Tangerang dan Lebak yang terdata dengan kita ya. Kota Serang yang aktif itu LPPTKA-nya. Kabupaten Serang tidak ada. Pandeglang tidak ada. Kabupaten Tangerang sudah habis SK-nya. Kota Tangerang Selatan kayaknya sudah habis juga SK-nya. Tapi LPPTKA masih berjalan.
Jadi hanya Cilegon yang saat ini baru pergantian kepengurusan tingkat DPD, yang lain masih tertimbun puas. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tugas teman-teman di Karapker adalah memastikan terjadinya peralihan kepengurusan, pergantian kepengurusan atau mengadakan musyawarah daerah. Di mana musda itu kami berharap maksimal Desember sudah terselenggara, maksimal Desember. Maksimal awal Desember sudah terselenggara musda. Nah, untuk mencapai musda, maka kita butuh calon-calon ketua umum yang kita akan pilih di musda. Nah, syarat menjadi ketua musda atau syarat menjadi ketua umum DPD di KPRMI adalah dia lulus dari LMD 1. Syarat menjadi ketua umum DPD BKPRMI lulus dari LMD 1. Ya. Nah, maka kalau kita sudah ikut LMD, alhamdulillah kita sudah punya sertifikat kelulusan LMD, berarti kita punya tiket untuk menjadi calon ketua umum DPD. Kalau belum, kita adakan dulu LMD. Kita adakan LMD untuk para calon pengurus BKPRMI. Siapa peserta LMD? Peserta LMD bisa mahasiswa, bisa pemuda masjid, bisa guru TPA-TPQ, ya kan? Siapapun lah, para aktivis kemasjidan, aktivis Islam yang dia siap mengabdi di BKPRMI. Gitu. Ada syarat tertentu nggak? Nggak ada syarat tertentu. Ya, nggak ada syarat tertentu. Yang penting dia siap mengikuti kegiatan LMD, rangkaian kegiatan LMD. Apa saja materinya nanti di sana tentang sejarah pergerakan Islam, sejarah masjid, pergerakan masjid di Indonesia, sejarah BKPRMI, ya, termasuk nilai-nilai dasar BKPRMI. Ada apa saja? Muahid, musyadid, muadid, mujadid, ya, muahid, mujadid, musyadid, muadid, ya, dan mujahid. Ada 5 nilai dasar prinsip dari BKPRMI. Pokoknya LMD 1 kalau sudah ikut itu, maka teman-teman semua akan terbuka. Wah, ternyata luar biasa gerakan pemuda masjid yang ada di Indonesia. Jadi kami sudah berikan amanah kepada Pandeglang. Insya Allah dalam 2 pekan inilah ya persiapan untuk acara LMD 1. Mudah-mudahan pesertanya bisa dihadiri selain dari Pandeglang, dari Lebak, dari Serang juga. Nah, kalau toh mau diadakan langsung dengan musda, bisa-bisa saja. Nah, ini saya kasih kode nih ya, saya kasih tips ya. Boleh nggak kita adakan LMD langsung musda? Boleh saja. Asalkan teman-teman dari Pandeglang bisa menghadirkan setengah plus 1 peserta dari total kecamatan. Contoh, Pandeglang punya berapa kecamatan? 35. Berarti antum harus hadirkan 18 orang dari 18 kecamatan. Artinya 1 orang perwakilan tiap kecamatan begitu. Biar nanti sah ketika mengadakan musda. Karena syarat dalam musda itu, dalam ADART adalah dihadiri setengah plus 1 dari jumlah pengurus di bawahnya begitu ya. Nah, jadi peserta yang sudah ikut LMD dinyatakan dulu semua, dia punya sertifikat LMD 1. Sertifikat LMD 1 itu adalah syarat menjadi calon ketua umum DPD dan DPK. Nah, sebenarnya musda itu nggak usah lama-lama, ya 3 jam begitu ya. Setelah LMD kita langsung musda bisa saja, selama pesertanya dihadiri perwakilan kecamatan tadi. Ya, setengah dari jumlah total kecamatan minimal, setengah plus 1. Begitu, dan selain fungsinya peralihan, Karapker bertugas untuk bersilaturahim ke stakeholder di daerah dan kepada para tokoh masyarakat. Contoh, Ibu Irna, Bupati, Ketua DPRD, Ketua MUI, Kakan Depak ya, Ketua Kakan Depak, dan beberapa SKPD lainnya. Mungkin diundang kepala Kasbangpol dan sebagainya, silaturahim, termasuk Polres, Kapolres, termasuk dan Ramil, Dandim, dan termasuk senior yang lama, pengurus yang lama. Nah,
Tetapi pengurus yang lama atau senior ini ya kita silaturahim aja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak terima ya nggak apa-apa, jalan terus. Ya, karena mereka masih ada sedikit sakit hati dengan kita. Ada sejarahnya lah, dimana mereka mereka intinya masih pengen menjabat di BKPR ini, tapi karena tidak mau mengikuti LMD, tidak hadir dalam proses-proses organisasi, dan BKPR ini tidak berjalan, maka terjadilah peralihan kepengurusan. Ya, itu yang terjadi di BKPR ini. Jadi rekan sekalian, fungsi caretaker peralihan kepengurusan, ya, mengadakan LMD dan musda dan bersilaturahim dengan stakeholder dan para tokoh di daerah masing-masing. SK caretaker itu pun berperiode, itu maksimal 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan gak ada gerakan juga bisa dicabut SK-nya, diganti ke orang lain yang lebih siap. Maka dipastikan teman-teman semua mencurahkan potensinya, mengkonsolidasikan diri para pemuda masjid, ya, bekerja sama dengan siapapun di daerah masing-masing untuk menghidupkan organisasi BKPR ini. Kalau sudah terbentuk struktur, maka akan ada program-program, kegiatan-kegiatan yang bisa kita jalankan. Setiap lembaga di BKPR ini bisa bersinergi dengan dinas-dinas yang ada di daerah. Contoh, LPPTKA bisa dengan Kemenang, LPP Keluarga Sakinah bisa dengan dinas pendidikan, kan? LPPDSD dinas pendidikan juga dengan Dispora, LPPKOP bisa dengan dinas koperasi UKM, Disperindak dan sebagainya. Itu kalau kita mau pakai jalur plat merah. Kalau kita pakai jalur swasta, ya sudah. Tinggal kita siapkan, kita kemas program kita, bersilaturahimlah kita bekerjasama dengan CSR yang ada di sekitar kita lah, perusahaan-perusahaan yang ada di Pandeglang. Nah, ke depan kami di pusat, di DPP itu sedang mempersiapkan acara Festival Anak Soleh Indonesia, PASI, di Sumatera Selatan, Palembang. Yaitu turnamen MTQ, turnamen kompetisi para murid TPA-TPA kita secara nasional. Insya Allah nanti LPPTKA Banten sedang membuat skema penjaringannya. Mudah-mudahan ada dari anak didik, murid-murid, santri-santri dari Serang, Pandeglang, dari Lebak bisa dihadirkan. Ya, kita persiapkan satu kontingen dari Banten untuk memenangkan Festival Anak Soleh Indonesia di Sumatera Selatan tahun depan. Selain itu, hajat besarnya selain ada PASI, ada juga kegiatan musyawarah nasional, MUNAS. Maka para ketua DPD, DPW, dan majelis pertimbangan MPD DPW punya tiket MUNAS yang berhak menentukan atau memilih calon ketua umum DPP BKPR ini tahun depan. Itu di Medan. Jadi kalau di BKPR ini bakalan sering jalan-jalan, sering aktif, selama kita siap ya, selama siap. Karena kegiatannya nasional deh. Tadinya fase itu mau diadakan di daerah Kalimantan, tapi karena Sumatera Selatan sudah lebih dahulu, maka Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, hajat besarnya adalah Kampung Quran, di mana kita sudah siapkan beberapa nama ustadz, artis ya, ustadz artis ya, para para syekh-syekh yang sudah sering tampil di televisi. Itu menjadi apa ya bahasanya? Duta. Menjadi duta lah, atau jadi narasumber gerakan Kampung Quran. Kami berharap setiap kota kabupaten punya rekomendasi titik yang dijadikan desanya sebagai contoh Kampung Quran. Syukur-syukur kalau di Cilegon itu satu kecamatan satu desa ya, lebih. Satu kecamatan satu desa untuk menjadi Kampung Quran. Nanti kita sudah siap semuanya. Kita sudah siapkan Al-Qur'annya, metode pembinaannya, cara mengidat para musyrifahnya dan lain sebagainya. Termasuk kalau bisa nih kita hadir ke SKPD Pandeglang
kita gerakkan seluruh ASN kalau Bupati Irna setuju ya, untuk berkontribusi wakaf Al-Quran. Karena BKPRI punya Al-Quran sendiri, kita sudah punya cetakan Al-Quran sendiri. Jadi kita gerakkan SKPD ya, selama kepala daerahnya terbuka dengan kita ya, kita jadikan Pandeglang menjadi percontohan kedua setelah Cilegon. Ya, banyak titik kampung Qurannya, insya Allah. Targetnya adalah tercetak generasi, tercetak para hafiz-hafizah dari desa. Itu beberapa program strategis kita di BKPRI, baik FASI, kampung Quran, dan persiapan lunas, dan program-program lainnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di LMB 1 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir, semuanya bisa ikut. Silakan ajak sebanyak-banyaknya rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman, keluarga BKPRI, baik di anak muda, remaja masjid, mahasiswa, guru TPA TPQ, ajak sebanyak-banyaknya di BKPRI insyaallah. Termasuk juga banyak unit-unit TPA TPQ kan tidak terbina nih. Nah, itu kewajiban atau TPA sebenarnya. Akhirnya apa? Ketika TPA TPQ tidak terbina, maka dia tidak memiliki induk dan dia tidak kurang produktif. Nah, sebenarnya di TPK ada program untuk meriayah bahasanya, meriayah para unit TPA TPQ. Saya tanggal 6 Nah, ini kan soal kita kerjakan. saya ketuaan. Terima kasih dari saya. Bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.